Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hadirin sidang jamaah salat subuh di Masjid Agung Kabupaten Pinrang yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, yang pasti kita tidak mampu untuk menghitung berapa banyaknya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita tentu adalah nikmat puasa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin sampaikan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu dalam menjalankan ibadah puasa. Bahwa kita sekarang sementara dalam ibadah, kita sudah pasanglah niat kita dengan kuat-kuat, pelihara dan jaga puasanya, jangan sampai makruh, apalagi kalau bisa batal, mulai dari terbit fajar hingga maghrib sebentar itu. Oleh karena itu, maka pahami sebentar, pahami sungguh-sungguh apa itu puasa. Bukan hanya sekadar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi juga mengendalikan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari mata, jangan terlalu banyak melihat apa yang tidak wajar dilihat. Kurangi melihat HP yang bisa memperlihatkan gambar-gambar yang dapat menyeret puasa kita, sehingga puasa kita makruh. Bahkan kita bisa diantar lupa kepada Allah. Yang lupa adalah gambaran yang kita lihat melalui HP tadi. Pendengaran, jaga pendengarannya, jangan mendengarkan berbagai macam yang tidak bisa dan bisa merusak puasa kita. Jaga lidah, jangan sembarang ngomong, apalagi memfitnah, apalagi menghasut, apalagi melakukan perkataan-perkataan yang tidak wajar bagi seorang yang puasa. Bahkan jaga kaki, tangan, bahkan hati dan pikiran harus kita jaga. Dan hati selalu berzikir dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kendalikan dengan baik-baik. Itulah makna puasa yang sesungguhnya. Kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, itu yang dikatakan Nabi, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapat, tidak ada manfaat yang didapat di dalam puasanya. Karena dia puasanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan suami istri, tetapi gosip, tetapi caci maki, tetapi hasad dengki berlangsung terus, maka ini tidak ada apa-apa yang bisa didapatkan. Orang itu bapak-bapak, selamat kita menjalankan ibadah. Mudah-mudahan betul-betul kita dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaat dari puasa yang kita lakukan betul-betul kita dapat mendapat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya diberi judul oleh panitia, apa itu manfaat puasa, kegunaan daripada puasa. Tentu kalau kita membahas ini tidak akan mampu secara tuntas, karena ilmu kita tentang puasa itu sedikit, bapak-bapak. Sedikit sekali ilmu yang kita miliki tentang puasa, apalagi mau mencari, menggali manfaatnya secara maksimal. Tidak mungkin, karena itu perintah dari Allah. Karena itu semua nabi-nabi dulu adalah berpuasa, diperintah puasa. Karena itu adalah kebiasaan para salihin, kebiasaan orang-orang yang baik imannya dan pengamalannya.
Oleh karena itu pasti bahwa puasa itu mempunyai manfaat yang tidak sedikit. Pasti manfaatnya begitu banyak sekali, bapak-bapak. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita kalau mau membagi manfaat daripada puasa itu, bisa kita bagi secara global ada 3. Manfaat dari sesuai yang dikatakan Nabi, manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan ada 3 di sini, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat hati. Sehat jasmani, Rasulullah mengatakan sumu tasihu, puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah kesehatan. Kesehatan. Coba kita lihat betapa banyaknya orang yang sakit karena persoalan makanan. Ada kolesterol, ada terlalu gemuk, ada macam-macam lah rinciannya orang yang sakit karena persoalan makanan. Kita tidak bisa rinci, penuh rumah sakit, penuh rumah sakit. Ada penyakit mah. Dan sekalian yang saya muliakan, jadi saya katakan kalau dari segi jasmani adalah sumu tasihu, itu sudah tidak perlu kita jelaskan, bapak-bapak sudah tahu bahwa orang yang sakit akibat karena makanan itu cukup banyak, maka kita disuruh puasa. Kita disuruh puasa agar supaya sehat. Itu puasa ini diperintahkan kepada Rasulullah itu sejak tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu tanggal 10 Sa'ban tahun 2 Hijriah, berarti sudah 1444 tahun yang lalu. Terus menerus kita. Ada sekalian, bukan Nabi nanti puasa setelah ada perintah puasa itu. Nabi sudah puasa memang, puasa Senin Kamis, puasa Asyura, dan puasa nabi-nabi yang lalu yang dicontoh itu. Bagaimana puasa nabi-nabi lalu? Nabi Adam ketika baru keluar dari surga disuruh puasa 3 hari berturut-turut. Apa itu puasanya? Yaitu ayyamul bid, 13, 14, dan 15 setiap bulan. Kenapa Nabi Adam disuruh puasa? Karena ketika baru keluar dari surga kulitnya hitam pekat, dimakan oleh matahari, maka disuruh puasa. Itu berarti puasa juga itu bisa memperbaiki kulit, obat kulit. Itu dari Nabi Adam itu disuruh puasa setelah kulitnya itu hitam ya, seperti habis dibakar karena sengatan matahari ketika keluar. Nabi Musa disuruh puasa 40 hari sebelum diberikan tugas kenabian, suruh puasa 40 hari. Begitu pentingnya itu ya. Nabi Muhammad SAW diberi kecintaan, kesukaan menjelang diutusnya menjadi nabi untuk berhalawat di Gua Hira sekaligus dia puasa. Kenapa? Karena puasa ini bukan hanya menyehatkan kesehatan tadi jasmani, akan tetapi menyehatkan pikiran, menyehatkan rohani, dan menyehatkan hati, bahkan mensucikan hati. Jadi itu yang dikatakan 3 sehat: sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat hati. Rasulullah SAW menjelang diutusnya menjadi Rasulullah SAW, dia diberikan kecintaan dan kesukaan untuk berhalawat di Gua Hira sekaligus puasa, untuk mensucikan pikirannya, untuk mensucikan rohaninya, untuk mensucikan hatinya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya masih sedikit sebelum tadi
manfaat daripada puasa ini. Nabi siapa? Nabi Musa ya, Nabi Isa puasanya itu juga banyak, sampai 50 hari. Semua nabi-nabi, bapak-bapak, ibu-ibu menjalankan misinya itu adalah semuanya banyak diperintahkan oleh puasa. Nabi Daud lebih-lebih lagi. Nabi Daud berapa puasanya? Setengah tahun dalam 1 tahun. Puasa 1 hari, buka 1 hari. Tapi ingat bapak-bapak bahwa Nabi Daud itu memang fisiknya itu sangat kuat. Maka disuruh puasa dia 1 hari buka, 1 hari puasa. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ibadah puasa ini bagi kita kaum mukminin itu adalah sudah dapat merasakan, sehingga ada orang puasa mengikuti cara puasa macam-macam. Ada teman saya, "Ayo kamu puasa apa? Puasa Daud." Saya bilang saya tidak mampu puasa Daud itu. Kenapa? Nabi Daud itu diperintahkan puasa 1 hari buka, karena memang itu tubuhnya itu kuat, tubuhnya itu kekar, tubuhnya. Dia yang membunuh Jalut, dia yang membunuh orang yang banyak membunuh orang, yaitu namanya Jaluta, Maruta, wa Maruta di dalam Al-Quran itu. Nabi Daud yang bunuh. Karena itu diperintahkan untuk berpuasa 1 hari buka, 1 hari puasa. Hadirin yang saya muliakan, karena ini terlalu banyak kalau kita mau lihat manfaat ya daripada puasa. Kita lihat secara spiritual, secara agama, di dalam baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Kita lihat manfaat puasa, bahwa man sama Ramadana, nah ini imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Kita hafal semua ini, Pak. Siapa atau siapa-siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, dosanya yang sudah lewat diampuni dosanya yang sudah lewat. Itu sah. Ini berarti manfaat daripada puasa yang paling utama adalah pembersihan dan pengampunan dosa, pensucian manusia. Bukan hanya suci badania, bukan hanya suci rohani, tetapi juga suci daripada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan itu. Itu satu. Yang lain lagi, mangkama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma. Barang siapa yang menegakkan, mendirikan itu artinya salat sunat. Siapa yang banyak melakukan salat sunat sambil dia berpuasa di bulan Ramadan, itu juga ghufira lahu, dosanya juga diampuni. Dosanya diampuni. Luar biasa. Itu dari apa namanya 2 hadis itu. Masih banyak sekali hadisnya kalau kita mau, tetapi masih ada nanti kapan pertemuannya 1 kali lagi. Ada lagi ayat saya mungkin akan kemukakan 2 ayat tentang manfaat daripada puasa. Pada surat Al-Baqarah ayat 183, di situ diperintahkan puasa la'allakum tattaqun, agar supaya kita bisa memperoleh namanya takwa. Itu manfaatnya. Kita berpuasa dengan baik, mensucikan diri, pikiran, jasmani, rohani, menjaga semua itu tadi pengertian puasa, la'allakum tattaqun, supaya kita mencapai bekal puncak, bekal yang paling ampuh untuk kita gunakan dalam rangka salik, artinya berjalan menuju Allah. Karena kita ini bapak-bapak semua adalah salik. Sekalipun kita ini duduk, fisik kita di sini istirahat, salat, tetapi sesungguhnya jiwa kita, rohani kita itu berjalan, tidak pernah terhenti menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menuju berjalan kepada suatu tujuan tanpa bekal, maka tentu adalah suatu kecelakaan dan suatu kecapekan, suatu penderitaan di perjalanan ini. Kita salik bapak-bapak. Oleh karenanya itu bekal yang paling bagus untuk kita gunakan, dan itu yang bisa menyelamatkan kita adalah takwa. Dan takwa ini diperoleh di dalam puasa ini, salah satunya ini. Oleh karena itu perbaiki puasanya bapak-bapak.
Perbaiki, jaga puasanya bapak-bapak. Tali tutui puasa tak. Sekalipun kita puasa tidak makan, tetapi kalau itu tadi yang saya sebutkan tidak dihindari, maka puasa kita akan tidak bermanfaat. Jadi sekalian ayat yang kedua yang saya sebutkan bahwa in tattaqullaha. Nah, ini tadi puasa mencapai takwa. In tattaqullaha, kalau kamu sudah bertakwa kepada Allah, narik kepada metau ni lalu di Allah Taala, yaj'al lakum furqana. Nah, ini itu Allah Taala tajam cahaya. Nah, cahaya lampu yang dapat dipergunakan untuk mencapai keselamatan kita dalam salik menuju kepada Allah. Yaj'al lakum furqana. Nah, ini na pancajangan ifang Allah Taala lampu sulu tajang untuk wa yaghfir lakum sunubakum, diampuni kamu dosa. Wa yaghfir lakum hatiatikum, kesalahan-kesalahan kita dihilangkan, diputihkan. Ini dari dua ayat ini jelas sekali bahwa tujuan dari puasa itu bukan persoalan-persoalan yang ringan, tetapi adalah pertahanan keselamatan, kebahagiaan dan keselamatan manusia, bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu Ramadan kita pada kali ini adalah suatu kebahagiaan yang sangat dan suatu keuntungan bagi kita semua kaum muslimin. Kenapa? Karena kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk mendalami, memperkuat iman dan takwa kita dalam rangka beribadah di bulan Ramadan. Di samping berpuasa, kita melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang seharusnya harus dilakukan di bulan Ramadan ini. Hadirin sekalian yang saya muliakan, karena waktunya terbatas, sebelum saya akhiri pada subuh ini, salah satu atau ada beberapa yang kita harus isikan bulan Ramadan ini, dan ini adalah merupakan varian-varian yang tidak boleh kita alpa di dalam bulan Ramadan, baik di siang hari maupun malam hari. Yang pertama, membaca Al-Quran. Jangan lupa membaca Al-Quran dalam satu hari. Kalau bisa 1 juz 1 hari paling kurang, 1 juz 1 hari. Kalau bisa meningkat lagi 2 juz, kalau bisa meningkat lagi 3 juz, kalau ada bisa meningkat 4 juz maksimal. Ya, berapa juz kemampuan kita. Karena itulah yang akan merupakan bahagian-bahagian yang memperkuat puasa kita untuk mencapai takwa. Yang kedua, jangan lupa membaca Astaghfirullahaladzim sekurang-kurangnya 100 kali. Itu bersambung ayat baru istighfar 100 kali. Bisa astagfirullah yang paling singkat. Mau sambung panjang-panjang sikit, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sudah itu yang ketiga, ini diurut Pak, ini diurut Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga kalau ditambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'u ilmullah, 300 kali. 300 kali. Bahkan kalau la ilaha illallah bisa seberapa kemampuan kita. Para sufi itu sampai 26.000 kali satu hari dia baca. Kemudian yang keempat adalah salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini yang 4 wirid. Ini termasuk wirid pokok. Bisa ditambah dengan zikir-zikir yang lain ini. Ini bersambung setelah mengaji istighfar, setelah istighfar la ilaha illallah, setelah la ilaha illallah salawat. Jangan pernah putus dalam setiap hari, karena inilah semua mengantar kepada kita di dalam berbagai ibadah, di dalam berbagai kesempatan di bulan Ramadan, sehingga betul-betul Ramadan kita mempunyai manfaat kepada kita, baik manfaat secara fisik
maupun manfaat secara spiritual maupun manfaat bersih rohani, bersih hati dengan zikir-zikir kepada Allah. Dengan demikian orang berpuasa akan semakin dekat kepada Allah, dan orang yang banyak melakukan sunat-sunat akan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Tuhan katakan pendengarannya adalah menggunakan pendengaranku, penglihatannya adalah menggunakan penglihatanku, langkahnya adalah menggunakan langkahku, dan seterusnya. Sehingga demikian apa artinya? Bahwa orang yang selalu disiplin di dalam melakukan ibadah akan selalu diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dan mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim lana Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan. Allahumma taqabbal minna taqabbalan mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna taqabbalan imanan. Allahumma ahillahu alaina bil imani wal islami wal amni wal khawfi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hamman illa badta wala hajatan hiya laqadra illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirna wa liwalidayna. Allahumma ighfirna wa liwalidayna wa lil mu'minina wal muslimat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati min zurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa ilaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa nasta'inuka ala asfasadin bina wa nas'aluka as-salaha fi amrina kulli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.